Jadi di dua ayat ini Allah membuat perumpamaan kehidupan manusia dengan dua serangga. Pertama zubab, lalat. Yang kedua nahal, lebah. Ini dua serangga yang dijadikan Allah perumpamaan kehidupan manusia. Artinya ada manusia yang hidupnya seperti lalat, zubab. Ada manusia yang hidupnya seperti nahal atau lebah. Ini dua pola hidup yang sangat kontradiktif. Lalat dan lebah. Bagaimana kehidupan lalat? Lalat itu hidupnya sangat individual. Makanya lalat tidak punya persatuan. Dia tidak punya komunitas. Dia tidak punya kelompok. Lalat, iya memang banyak, tapi dia tidak punya persatuan. Dia hidup tanpa pemimpin, tidak ada pemimpinnya. Dia hidup tanpa aturan. Dan dia hidup tanpa rumah tempat tinggal. Karena biasanya komunitas itu hadir kalau ada sarang. Dan lalat tidak punya sarang. Karena itu lalat tidak punya komunitas. Dia hidupnya sangat individual. Ada orang hidupnya seperti lebah. Lebah itu hidupnya bersama, bersatu, berkelompok. Itu makanya lebah membangun sarang, membangun rumah. Dia hidup bersama. Ada aturan yang dia ikuti bersama. Ada lebah pekerja. Ada lebah yang membangun sarang. Ada lebah yang bertelur. Semuanya diatur. Ada pemimpin yang dipatuhi. Ada ratu lebahnya. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas dua surat, surat Al-Hajj ayat 73 dan surat An-Nahl ayat 68 dan 69. Kita baca ayatnya. Surat Al-Hajj 73. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas duriba masalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lahu wa iyaslubhumuz zubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu da'ufat talibu wal matlub. Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarlah perumpamaan itu baik-baik. Sesungguhnya orang-orang yang menyeru selain Allah, maka mereka tidak akan pernah mampu menciptakan seekor lalat sekalipun semua sembahan itu bersatu untuk membuatnya. Dan jika lalat itu mencuri sesuatu dari mereka, pasti mereka tidak akan mampu mengambilnya kembali dari lalat itu. Lemahlah yang menyembah dan yang disembah. Itu artinya soal Al-Hajj 73. An-Nahl 68-69. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhizi minal jibali buyutan wa minas syajari wa mimma ya'rishun. Thumma kuli min kulli thamarat fasluki subula rabbika zulula. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifa'un linnas. Inna fi dzalika la ayatan liqaumi yatafakkarun. Dan Tuhanmu telah mewahyukan kepada lebah agar membuat sarang, membuat rumah di gunung-gunung, di pohon-pohon dan di tempat-tempat yang tinggi. Kemudian makanlah dari buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu dengan mudah. Keluar dari perutnya minuman beraneka warna. Di sana ada kesembuhan bagi manusia. Sesungguhnya yang demikian adalah tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Itu artinya An-Nahl 68-69. Jadi di dua ayat ini Allah membuat perumpamaan kehidupan manusia dengan dua serangga. Pertama zubab, lalat. Yang kedua nahal, lebah. Ini dua serangga yang dijadikan Allah perumpamaan kehidupan manusia. Artinya ada manusia yang hidupnya seperti lalat, zubab.
ada manusia yang hidupnya seperti nahal atau lebah. Ini dua pola hidup yang sangat kontradiktif, lalat dan lebah. Bagaimana kehidupan lalat? Lalat itu hidupnya sangat individual. Makanya lalat tidak punya persatuan. Dia tidak punya komunitas. Dia tidak punya kelompok. Lalat, iya memang banyak, tapi dia tidak punya persatuan. Dia hidup tanpa pemimpin, tidak ada pemimpinnya. Dia hidup tanpa aturan. Dan dia hidup tanpa rumah tempat tinggal. Karena biasanya komunitas itu hadir kalau ada sarang. Dan lalat tidak punya sarang. Karena itu lalat tidak punya komunitas. Dia hidupnya sangat individual. Dia hinggap di tempat yang kotor dan najis. Dia suka makan bangkai, ya, menghisap kotoran, menghisap najis. Dan di mana dia hinggap, dia akan menebarkan kuman dan penyakit. Itulah lebah, itulah lalat. Ada orang seperti lalat hidupnya. Hidup individual, tidak mau diatur, ya, suka menebarkan bahaya, menyebarkan penyakit, ya, di mana dia berada orang tidak merasa aman dari dia. Itu namanya kehidupan seperti lalat, sumber penyakit di tengah masyarakat. Ada orang hidupnya seperti lebah. Lebah itu hidupnya bersama, bersatu, berkelompok. Itu makanya lebah membangun sarang, membangun rumah. Dia hidup bersama. Ada aturan yang dia ikuti bersama. Ada lebah pekerja, ada lebah yang membangun sarang, ada lebah yang bertelur. Semuanya diatur. Ada pemimpin yang dipatuhi, ada ratu lebahnya. Dia membangun rumah di tempat yang tinggi, di pohon-pohon, di bukit-bukit, di tempat-tempat tinggi, sehingga tidak mengganggu orang lain. Dia minum di tempat-tempat yang baik. Dia minum sari bunga, buah-buahan. Dan dia menghasilkan minuman yang bukan hanya enak, tapi menyembuhkan, membuat orang sehat, syifa. Dan di mana dia hidup, di mana dia hinggap, tidak pernah mematahkan ranting sekalipun. Itulah manusia seperti lebah. Hidup di tempat yang baik, hidup dengan aturan, membangun rumah yang elegan, hinggap mendatangkan kebaikan, tidak pernah bikin rusuh. Kalau dia berada orang nyaman di sana dan dia menghasilkan hal-hal yang positif dalam kehidupan masyarakatnya. Ada orang seperti lebah hidupnya. Itu dua binatang serangga yang dijadikan perumpamaan oleh Allah, karena manusia itu hanya dua baginya, itu yang baik atau yang buruk. Yang baik itulah lebah, yang buruk itulah lalat. Nah, secara redaksional ada hal yang menarik kita perhatikan di Al-Had 73, ya. Ketika Allah membuat perumpamaan tentang lalat, Al-Had 73 tadi, maka membuat perumpamaan itu dijadikan Allah polanya majhul, duriba masalun. Duriba itu namanya fi'il majhul, pasif. Arti majhul itu pelakunya tidak disebutkan, tidak diketahui siapa pelakunya, walaupun yang pelakunya Allah. Tapi Allah tidak mengatakan daraballahu masalan dengan menjadikan kata kerja pola maklum sehingga pelakunya jelas Allah. Coba perhatikan surat Ibrahim, ya, surat Ibrahim 24-25. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan ka syajaratin tayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha fi kullahinin bi izni rabbiha yadribullahu al-amsala linnas la'allahum yatazakkarun. Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik. Masuk kalimat yang baik itu adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi orangnya beriman, dia kalau sudah mengatakan la ilaha illallah berarti dia beriman. Nah, orang beriman yang sudah masuk kalimat thayyibah ke dalam hatinya, dia seperti pohon yang baik. Bagaimana pohon yang baik? Akarnya menghujam dalam, cabangnya menjulang ke langit, orang berteduh di bawahnya aman, dan dia menghasilkan buah-buahan untuk dimakan tanpa limit. Jadi ketika Allah membuat perumpamaan tentang orang beriman yang baik seperti pohon yang baik, maka perumpamaan itu dibuat dalam bentuk maklum, daraballahu masalan, bukan duriba masalun seperti perumpamaan lalat. Di akhir ayat itu Allah mengatakan yadribullahu al-amsala, bukan yudrabu amsalun. Tidak. Tapi maklum. Kenapa? Karena ini perumpamaan yang baik. Sajarah tayyibah, kalimat tayyibah. Karena ini perumpamaan yang baik, maka dijadikan maklum. Karena begini secara kaidah, ya.
Bila kata itu majhul, dijadikan pasif, artinya disembunyikan pelakunya, itu ada sesuatu yang tidak beres, ada sesuatu yang tidak baik, ada sesuatu yang sifatnya negatif, itu maka dimajhulkan. Kalau dimaklumkan, artinya dijadikan jelas pelakunya, itu tanda sesuatu baik. Misalnya begini, coba perhatikan Al-Baqarah 187. Ketika Allah membolehkan menggauli istri di malam Ramadan, maka majhul. Katanya majhul. Uhilla lakum lailatas siyam arrafas ila nisaikum. Itu uhilla, itu majhul namanya. Majhul itu artinya tidak diketahui pelakunya, disembunyikan. Ketika Allah menyuruh kita melakukan hubungan suami istri di malam hari, di malam Ramadan dibolehkan, maka majhul. Uhilla, bukan ahallallah lakum arrafasa. Bukan uhilla. Kenapa? Hubungan suami istri itu hubungan biologis atau hubungan seksual itu dia harus disembunyikan. Tak boleh ditampakkan ke orang. Karena itu keburukan. Maka disebut rafas. Rafas itu buruk. Karena ini keburukan, ya jangan ditampakkan ke orang. Sembunyikan. Karena sesuatu yang buruk, sembunyikan. Dia halal, cuman buruk. Rafas namanya, sembunyikan. Makanya majhul. Tapi ketika Allah membolehkan jual beli, maka maklum ahallallahu al-bai'a. Coba baca di Al-Baqarah 275. Di Al-Baqarah 275 itu ahallallahu al-bai'a. Allah menyebutkan dirinya langsung, Allah yang menghalalkan. Menghalalkan namanya aktif. Maklum. Kenapa? Jual beli itu baik. Maka dilakukan di tempat terbuka, di pasar-pasar, orang ramai di sana, harus ada saksi pula. Kalau jual beli disembunyikan, uhilla al-bai'u, tidak boleh. Tidak boleh. Jual beli tidak boleh tersembunyi, harus jelas. Makanya tidak boleh menyembunyikan aib barang, tidak boleh. Transaksi yang tersembunyi tidak boleh. Semua harus terbuka. Karena transaksi harus terbuka, tidak ada penipuan di sana. Karena biasanya kalau sesuatu disembunyikan, mungkin ada kebohongan di sana. Mungkin ada kepalsuan di sana. Mungkin ada penipuan di sana. Kalau disembunyikan, sesuatu yang disembunyikan itu pasti sesuatu yang tidak beres. Begitu tuh. Itu makanya kaidahnya memajhulkan satu kata tujuannya ada dua. Khaufun minhu, takut kita darinya, atau khaufun alaihi, takut kita ada keburukan yang akan menimpa dia. Intinya dimajhulkan itu karena khauf, ada rasa takut. Takut terjadi pada kita atau takut terjadi pada apa yang kita sebutkan itu. Berarti kan tidak baik. Ada sesuatu yang tidak benar di situ. Makanya dimajhulkan. Sesuatu yang negatif. Nah, pertanyaannya, kenapa ketika Allah membuat perumpamaan lalat, ya, orang-orang musyrik, orang-orang kafir dengan lalat itu duriba? Ya, pertama memang yang diumpamakan lalat. Yang lalat itu buruk. Hidupnya tidak ada yang baik, negatif semua. Ya, sama dengan orang musyrik. Orang musyrik itu kan begitu. Makanya innamal musyrikuna najasun, orang musyrik itu najis. Ya karena mereka najis, buruk, maka umpamanya majhul, duriba masalun. Karena yang dibikin perumpamaan itu sesuatu yang negatif. Maka dimajhulkan. Yang kedua, lalat itu memang disebutkan dalam konteks sifat-sifat yang buruk. Makanya iyaslubhum az-zubab. Kalau lalat itu mencuri kan buruk. Ya karena dia mencuri, maka perumpamaannya pun dimajhulkan, duriba, karena keburukan. Jadi sengaja dimajhulkan karena memang konteksnya konteks negatif. Berbeda dengan lebah. Lebah itu memang baik, ya. Perumpamaan tentang kebaikan. Makanya kebaikan lebah itu disebutkan secara detail. Ya. Nah, pertama, hidup dalam komando. Ya, wa auha rabbuka ilan nahli anittakhizi minal jibali buyutan dan seterusnya. Ada komando, dia ada memerintahkan anggotanya bikin sarang, bikin ini, bikin rumah di sini. Itu hidup dalam komando. Dan dia membangun rumah di tempat yang tinggi. Ya, fi jibal, lalu sajar di gunung, di pohon, wa mimma ya'rishun di tempat-tempat yang tinggi, hingga kehidupannya, keberadaannya tidak mengganggu orang lain. Dia makan yang baik, sumakuli wa mingkuli samarat, makanlah dari buah-buahan, bunga-bunga, sari-sarinya, karena bersih makanannya. Fasluki subula rabbika zalula, dia hidup dalam sistem. Fasluki itu artinya dia menempuh jalan seperti kabel. Kabel itu bahasa Arabnya silk. Jadi ada yang menghubungkan satu dengan yang lain.
Makanya lebah itu punya anten. Anten itu yang mengirim sinyal. Jadi ratu itu mengirim sinyal, pesan kepada semua anggota. Itu makanya dia di tempat yang tinggi, sarangnya. Di gunung, di di pohon, di tempat tinggi. Karena sinyal itu akan dikirim itu makanya lebah itu terbang sekian mil, dia tidak pernah salah untuk kembali ke sarangnya. Kenapa? Ada sinyal, dia bekerja dengan sistem. Itu yang baik dari lebah. Lalu, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu. Keluar dari perutnya minuman yang beragam warnanya, enak, madu. Dan hebatnya lagi, fihi syifa'ul linnas, obat bagi manusia. Dan bukan dawa, tapi syifa. Apa beda syifa dan dawa? Kalau dawa itu obat yang bisa jadi sembuh, bisa jadi tidak. Dawa namanya obat. Ada orang sakit, ya beberapa orang sakit, obatnya sama, penyakitnya sama. Yang satu sehat, yang satu belum tentu sehat. Padahal obatnya sama, karena dawa begitu. Tapi kalau syifa, sembuh semua. Syifa itu kesembuhan, bukan obat. Dan madu itu adalah syifa, kesembuhan. Dan hebatnya lagi, kata syifa itu hanya dua saja. Satu, madu lebah. Dua, Al-Quran. Coba baca nanti di surat Yunus 57. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa syifa'un lima fis sudur. Al-Quran itu syifa, obat rohani. Jadi kalau jasmani sakit, penyembuhannya madu. Dan kalau rohani sakit, itu penyembuhannya Al-Quran. Kalau jasmani sakit, penyembuhannya madu. Karena sifa'ul linnas. Kalau rohani kita sakit, penyembuhannya Al-Quran. Karena sifat lima fis sudur. Dan ada hubungannya. Kenapa madu lebah menyehatkan? Wa auha rabbuka. Karena terhubung dengan wahyu Tuhan. Kenapa Al-Quran menyehatkan? Karena wahyu. Jadi semua yang terhubung dengan wahyu, syifa, akan menyembuhkan manusia. Itulah rahasianya kenapa lebah menjadi baik hidupnya, menjadi baik semua yang datang dari dia. Kenapa? Wa auha rabbuka ilan nahal, karena terhubung dengan wahyu. Seperti Al-Quran yang wahyu, yang menjadi sifat bagi apapun penyakit yang bersifat rohani. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.